uninstall keluar itu juga, kita klik kanan lagi, uninstall, klik yes. Itu kalau kalian gelap, ya udah ya, maksudnya itu nanti ada dari Windowsnya peringatan untuk yes atau no. Nah itu klik yes lagi. Nah, remove some htdocs, jangan ini harus dihapus juga ya. Kalau misalkan bersisa juga nanti di C sama htdocs, itu kalian harus hapus juga. Ini klik yes. Nah, jalan kan? Tadi mah nggak jalan. Nggak tahu, udah banyak nih ya, kayak yang datang ke saya nih, ke uninstall tuh gimana. Emang error di awal doang. Jadi kalian harus coba di close paksa gitu, test manager, ntest gitu kan. Klik kanan, ntest. Nah, terus kalian coba uninstall lagi. Ini nggak tahu, hampir semua laptop yang saya coba solve gitu ya masalahnya, ya begitu semua tuh. Yang kedua kalinya baru bisa. Bagi yang SAM-nya 2 itu uninstall aja ya. Tapi ada hal yang harus diperhatikan sebelum uninstall SAM. Pertama, localhost PHP sama admin di tempat database gitu. Kalian ekspor dulu tuh, di backup dulu, terus di file C sama htdocs-nya. Mana htdocs-nya? Udah lagi kehapus kayaknya. Pokoknya ada htdocs kan, itu di copy dulu, di paste di tempat lain atau di cut gitu, mana. Pokoknya di backup dulu ya. Apa SAM-nya? htdocs. Nah, itu ya untuk cara uninstall yang baik dan benar. Kalau langsung uninstall tanpa belum di backup, itu salah banget, nantinya hilang file codingnya, database-nya gitu kan. Nantinya kita ribet lagi. Misalkan ada codingan PHP dasar WPU yang udah 23 episode, kalian kerjain hilang gitu aja. Nah, ini sih saya kayak gitu. Kan masih ada. Kan sedih tuh, udah per episode kalian error gitu kan. Nah, untuk apa lagi ya? Untuk SAM. Dari mulai unduh SAM ya. Udah kepanggil. Kemarin pertemuan itu saya ngunduh pakai yang PHP 8.0.3 nih ya. Ini nggak error, namun ada peringatan tuh kalau Laravel tidak support sama yang 8.0.3. Kemudian ada mahasiswa yang nanya juga tuh, ada error gitu kan ya. PHP-nya 8.2.1 tuh terlalu juga, nggak tahu terlalu berlebihan atau gimana, nggak support sama Laravel-nya. Jadi ternyata sekarang ini saya tahu yang paling bagus ya yang tengah ini. Jadi harus coba-coba ya. Kalau misalkan ini nggak support, kita pindah ke selanjutnya. Kalau ini nggak support juga, kita coba ke sini. Jadi saran saya yang ini aja nih, yang tengah nih. Saya bisa kok, cuma kepanggil di akhirnya doang. Oke, uninstall masih lama. Oke, kalau ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain langsung aja. Karena ini sambil nunggu uninstall. Ini gimana ya? Nggak ada ya, aman ya? Jangan malu-malu ya untuk bertanya nantinya. Ya gimana ya, nanti nggak keinstall gitu Laravel. Nah, di sini kalian disuruh ya untuk complete uninstallation, kalian harus nge-restart PC. Ini saya lupa lagi. Kalau uninstall berarti saya harus restart. Tapi saya mencet no aja deh. Semoga nggak bermasalah ya. Tapi katanya untuk selesaikan proses proses ngan-install gitu, itu harus restart. Saya pencet no. Ini jangan diikutin ya. Kalian kalau uninstall, restart ya di yes aja gitu. Kita coba download.
Ini ya di sini. Nah, ini juga teman-teman, kan disuruh download CMder gitu ya. Cuman beberapa tuh ada yang error karena CMder-nya gitu. Saya nggak tahu kenapa ya. Apakah emang boleh banget nih nggak usah install CMder? Kalau saya sih rekomendasinya nggak usah deh install CMder. Cukup CMD biasa aja bawaan gitu, command prompt. Nggak usah download CMder. Soalnya ada beberapa yang error karena CMder. Misalkan dia install Laravel di CMder nggak bisa, install di CMD biasa bisa gitu. Itu nggak tahu ya kenapa. Kamu ngerjainnya gimana kalau itu yang panggil kamu apa? Kalian yang coba error di CMder, coba deh nyobain di CMD biasa bawaan komputernya. Siapa tahu berhasil, jadi emang ya berhasil gitu. Oke, untuk SAM kayaknya aman download. Kalau Git yang saya pilih itu, ini tadi kan ini udah ke Git, terus klik yang ini download for Windows ya. Pilih yang setup, jangan yang portable. Nggak tahu kenapa ya, saya selalu yang setup aja. Yang 64 pilih langsung. Kalau Git nggak ada masalah ya sama installnya, tinggal di next aja sampai akhir, sampai selesai. Kalau tandanya Git-nya udah terinstall, di sini ada tulisan, ada aplikasi Git pastinya. Git base, Git cmd, Git GUI gitu kan. Nah, open folder. Oke, ini sudah punya banyak nih. 8.1, 8.2, 8.0. Jadi kalau yang 8.2 ini masalahnya, saya udah coba, masalahnya tuh bakalan ini. Bentar, saya ada gambarnya lagi. Ini nih. Masalahnya di sini kalau pakai yang versi terbaru. Bukan masalah sih, ini bisa di solve gitu. Misalkan file to download Laravel yang begini. Coba yang di sini yang masalahnya sama kayak gini, bisa on mic atau gimana gitu. Ini saya juga masalahnya begini gitu. Ya. Itu kalau pakai yang terbaru masalahnya bakal begitu. Tenang aja, itu juga bisa diatasin gitu. Jadi di next aja. Terkadang begini nih, error nih. Saya udah pasti error. Ini kan tadi kan udah uninstall, terus install lagi. Nah, ternyata pas install lagi begini nih, nggak bisa di next. C sumnya kan gitu. Jadi kita kalau begini nih, coba datengin gitu ke foldernya. Datengin ke C terus sum. Ternyata kita belum, kita tadi udah hapus sumnya, terus kita belum install tuh sumnya, tapi kok udah ada gitu sumnya. Jadi ternyata pas kita hapus atau uninstall itu belum sepenuhnya bersih gitu. Jadi kita harus hapus ya, kita delete. Ternyata kalau masih try again ini karena ini saya lagi ngebuka ya. Coba kita installasinya di abort dulu, dibatalkan. Masih ya? Bentar. Apakah di sini ada sum? Oh iya. Nah, kalau itu nggak bisa dihapus, berarti ada sum yang lagi berjalan. Kita quitin dulu. Ya. Kita coba lagi. Nah, udah berhasil ya, hilang tuh. Kalau udah hilang begini, bener-bener emang inilah step untuk instalasi yang pertama tuh. Pertama yang sebelum itu harus hilangin dulu nih folder sumnya, baru bisa install. Tadi kan yang 8.1 ya. Pasti selanjutnya bisa. Kenapa tadi nggak bisa tuh karena folder di C sum itu udah tersedia gitu. Nggak bisa kita nginstal di folder yang udah tersedia gitu. Jadi harus dihapus ya. Next terus aja, udah selesai. Begitu kalau untuk install sum ya. Tadi uninstall udah diajarin, install udah diajarin. Nah, kebanyakan orang ya, yang tadi masalah tadi tuh, yang sumnya nggak bisa di next tadi itu ya. Kebanyakan malah jadinya bukan installnya di C,
malah jadi misalkan ini ada D ya, habis C ada D gitu, saya memang nggak ada, belum setting di D gitu, atau enggak ditaruhnya di download gitu, install laginya, itu salah ya. Jadinya folder sumnya ada 2, ada lebih lah, atau bahkan lebih dari 2 gitu. Gitu. Jadinya emang itu suatu hal yang salah, bisa bikin error. Sebentar, tadi ada yang on mic, siapa ya? Kalau boleh tahu? Siapa tuh pengen nanya gitu, saya kelewat gitu. Oke. Kalau ada error warna kuning gitu gimana ya Kak? Nah, yang gitu tuh yang gimana sih? Yang kuning kan ada juga yang lain gitu tulisannya. Jadi tergantung tulisan. Kalau bisa kasih tahu tulisannya, copyin di kolom chat, boleh deh. Nanti saya coba bantu errornya. Kak, izin bertanya. Boleh ya. Sebentar. Kalau berada di dalam satu ruangan ada 2 orang yang join Zoom, yang satunya di ini dulu, apa namanya, suaranya di volume di downin sampai mute gitu, biar nggak mantul. Oke. Gimana? Tes. Ini yang punya teman saya kayak gini, Kak. Ya. Duh, saya nggak kelihatan lagi tulisan itu apa ya. Target. Bisa dikopiin nggak sih, atau nggak diketikin aja? Soalnya di sini ngeblur gitu, maaf ya. Bener-bener nggak bisa kelihatan nih, maaf. Kak. Ditulisin bisa nggak? Oke. Siva Martiana, boleh? Mau tanya apa? Kak, punya teman saya mah kayak gini, bentar ya. Apa ya? Apa ya? Mau cari dia mana? Kamera belakang gimana sih? Oh, bentar. Kamera belakang. Nah, tulisannya apa tuh? Bisa dibacain nggak kalau nggak? Coba pencet Yang merahnya itu Unabel to Tito. Coba pencet alih. Masih jauh paling Nggak kelihatan. balik itu. Tuh. Unable to use proxy. Malcolm HTTP. Udah coba sempet ini belum? Apa, Kak? Set proxy. Oh, saran saya sih mending foto kirim grup Alpro bareng Aslep. Oke, boleh. Foto kirim grup Aslep ya. Boleh. Iya, terima kasih. Oke. Oh ya. Di foto ya, dikirim ke ini. Iya. Nah, untuk ini ya, error 28 ini, saya udah searching nih. Ini saya masih searching ya? Masih ya? Itu while downloading Laravel. Itu katanya banyak orang yang ngalamin juga kok. Itu bisa jadi karena internet nih ya. Semoga istrinya baik. Perlu nih. Ini nih. Saya selalu kalau lagi stuck ya kesini nih. Ini kayak web dunia gitu tuh, Stack Overflow. Tuh, bisa reinstall Composer, reinstall SAM-nya. Ini bisa lah yang nanti aja. Bisa. Cukup coba SAM sama Composer kamu uninstall ulang gitu. Kamu coba ke control panel, dihapus, di klik kanan uninstall, Ya, terus bisa, install bisa. lagi. Terus SAM-nya juga yang udah saya ajarin, uninstall lagi mana, install lagi mana. Dicoba. Kalau emang masih tetap gitu, lanjut deh ke step 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10 nih. Bisa juga ada yang pakai jawaban ini nih, export HTTP proxy, your proxy, atau enggak, saya pernah nyobain tuh ketiknya di CMD set HTTP _proxy sama dengan 0 gitu. Bentar ya.
tadi atas nama Paliha Riani itu errornya mana ya? Itu yang Itu punya teman saya, Kak. oh yang Dini. Iya. Oh, oke. Takutnya belum kejawab ya, takut dilompat. Nah, unable, bentar ya. Ada satu lagi tadi ya. Nah, itu kalau nggak saya copyin aja kali ya. Sebentar. Nah, bisa juga tuh. Cobain Composer, install, ignore platform request. Nah, ini 6 ini maksudnya ada 6 yang emang berhasil gitu. Maksudnya dinaikin apa ya? Jawaban dari orang ini dinaikin gitu di forum tanya jawab ini. Jadi bisa dicoba nih. Kalian coba searchingnya. Kalau yang kur 28 ini saya bingung, saya pengen nyobain sampai error kayak kur error 28 itu nggak bisa-bisa, nggak kayak tadi error zip, HTTP proxy itu saya nyobain sampai berhasil ke error tersebut gitu. Terus nyoba buat tutorialnya gimana. Soalnya saya udah buat tutorial satu ya, yang HTTP proxy. Sebentar, satu lagi yang tadi si Pak Martiana unable to use gimana sih tulisannya? Unable use a proxy malformation. Nah, ini coba ya. Gini ya, enable. Katanya buka kontrol panel. Ini kayaknya ke ini sih, environment variable. Nah, ke environment variable ya, kan. Terus yang ada apa Mozilla login pad-nya dihapus. Terlagi bukan. Kayaknya harus hapus yang ada tulisan HTTP-nya deh. Jika terdapat user variable dengan HTTP proxy, klik dan delete tuh, kan bener kan? Ketika ada HTTP proxy-nya di delete aja. Jadi cara cepatnya ini ya, yang dari forum ini, ketik aja nih environment. Nah, edit the system environment variable. Ke sini, klik environment variable-nya. Misalkan di sini ada tulisan HTTP gitu ya. Terus ini C lokasinya gitu, HTTP proxy gitu. Nah, itu tinggal diklik terus delete gitu, terus oke. Terus dicoba lagi deh. Ini berdasarkan forum ini ya. Tapi emang begitu dari semua mahasiswa di sini yang error, saya searching nggak emang tiba-tiba saya tahu gimana itu caranya. Emang saya bakal searching dulu. Nah, gitu ya. Coba ya, Siva Martiana dicoba, tinggal search environment, terus edit the system environment variable, dicoba dihapus yang ada tulisan HTTP proxy-nya. Atau pakai cara forum yang kedua nih, Laravel installation procedure kan ya. Katanya coba ya bentar dulu ya. Composer global require Laravel installer tuh. Terus di command prompt tuh. Oh, ini ke environment variable lagi tuh. Tuh ada metode 1, metode 2. Boleh sini saya copy-in ya. Bro, kan tinggal searching aja sih sebenarnya. Searching yang warna errornya gitu, yang errornya tulis. Ya apa sih, Pak? Baru juga mau lihat. Tadi ya pas udah klik enable, terus klik apa lagi, Kak? Oh, nah ini katanya ke sini environment variable searching environment. Ya, iya. Ke sini. Itu bisa searching aja guys, coba deh sifanya. Ya. Ya, searching kayak gini nih. Nah, unable to use yang tadi warna merah lah, saya searching, saya jiplak taruh sini. Lihat forum pertama sama keduanya. Oke. Gitu ya. Ada yang ditanyain lagi? Cowok bukan anjir. Cowok itu. Jadi yang masalah
tadi ya, Dini sama Siva itu dicoba aja gitu, maksudnya searching dulu karena Iya anjir. Oke. Jadi untuk masalah tadi ya, coba searching dulu, terus coba solve sendiri. Soalnya yang kur 28 ya, kur 28 itu kur error 28 itu emang errornya langka ya bagi saya. Errornya langka, dicobain sendiri. Kalau yang enable HTTP proxy juga langka sih sama-sama. Jadi coba aja. Baru 2 orang ini, maksudnya Siva sama yang Dini itu tadi. Errornya sendiri-sendiri gitu tuh. Nggak kayak yang lain gitu. Errornya kebanyakan yang itu tuh aja. Oke. Udah nggak ada ya. Apa nih? Kan jadi lupa. Oke ya, Sam udah di-download. Composer perlu dikasih tahu installnya. Perlu nggak? Sebentar ya. Oke, saya kasih tahu aja ya cara uninstall dan installnya Composer. Buat yang tadi yang Dini itu kan uninstall sama tinggal uninstall aja nih ya. Uninstall, yes. Udah di ACC. Ini select all aja. Kalau emang ada all-nya dihapus pokoknya di sini. Oke, ada yang mau bertanya tadi? Tanya apa? Kak, kalau SAM-nya ke save-nya bukan di local disk C itu gimana? Tapi ke save-nya di unduhan. Itu salah ya. Itu berarti antara itu udah 2 kali install SAM atau pernah error jadinya install SAM lagi, jadinya install di tempat lain, itu saya bilang sekali lagi salah itu ya. Jadi uninstall dulu terus install lagi di C gitu ya. Di C. Karena ini nih C ini sistem di Windows-nya. Kalau D itu biasanya data dipakainya. Jadi kita taruh di sini. Bagus ya. Jangan taruh di download atau dokumen, picture, musik. Oh, dia parah nih musik. Ada yang taruh di musik. Nanti video rekaman ini saya upload lagi di YouTube biasa. Nanti bisa dilihat aja di awal-awal. Ada suaranya kok, tenang kali ini. Ini saya udah rekam kan? Udah, alhamdulillah. Jenny, Kak itu tuh berarti sama kan ya install Laravel yang kayak kemarin itu yang jadiin Hello World atau ada bedanya? Maksudnya gimana Jen? Ya maksudnya ini ya emang gimana sih? Itu sama kan kayak install Laravel. Iya, ini nggak ada Jenny bukannya udah ya? Jadi ini nggak ada tutorial baru nih Jen gitu, cuman ngasih tau install Laravel aja, nggak ada bedanya. Berarti sama aja kan Kak kayak kemarin? Soalnya gabung ke sini takut ada yang beda. Pas bukan ada yang beda, tapi lebih kadang ngomongin error juga sih. Oke, makasih Kak. Oke. Boleh terserah join atau nggak join, bebas. Udah ya, tadi uninstall Composer udah, coba kita install lagi. Karena saya udah download, saya langsung aja. Atau saya ajarin juga, ajarin downloadnya gimana. Nggak apa deh. Composer. Saya nggak fokusnya. Nggak tahu. Composer. Searchingnya di Google juga susah. Mau makan dulu sih sebenarnya yang benar. Nah, di sini Composer Setup X. Oke, kita download. Lihat amat. Open in folder. Nah, install for all user. Di next aja terus. Nah, tahapannya yang paling bener itu install SAM dulu, baru install Composer. Karena Composer ini ngebuat ada ngebuat file satu folder gitu ya. Namanya folder PHP ini. Kalau tadi saya kayak cepet-cepetin ya,
itu dia ngebuat file di PHP sini nih. Di sini ada Composer kali, coba bisa dicari-cari deh. Pokoknya tadi di pas instalasi dia naruh di sini gitu sesuatu di PHP ini. Jadi yang bener tuh install SAM dulu baru install Composer. Jangan Composer dulu baru install SAM. Itu bisa jadi bikin error. Oke. SAM udah, Composer udah. Git apa perlu ya? Git deh boleh. Tadi ada Git yang MacBook lagi ya. Ya tinggal kesini aja ya. Tinggal pakai brew. Nah, gimana? Atau nggak pakai sudo tuh? Cik bisa pakai alamat. Tapi gimana ya? Mau nyontoin tapi nggak punya Mac OS. Bisa deh, itu tanya aja langsung ke Pak Gali kali. Bisa kali ya? Pak Gali nanya tadi. Nih, ini ya, Itu paling yang installer standar standalone standar. Halo, ada yang tanyain? Enggak 4. Kenapa, Mijan? Kecuali sih. Berarti bang terakhiran aja bang yang Mac bang. Boleh. Enggak, pulang. Bentar ya, sambil saya baca di grup ya, soalnya ada error-error yang berbeda. Unable to use, ini tadi udah ya, Fiona. Bentar. Nah, untuk yang Fiona, ada nggak orangnya di sini sekarang? Ada nggak? Tes. Kalau ada, on mic dulu deh. Nejla kak. Oh, Nezla. Itu namanya Nezla. Yaudah deh. Nih, ya. Saya kirim YouTube-nya. Saya itu udah sempet coba buat video satu. Hanya YouTube Short gitu ya. Ini, pokoknya udah dijelasin. Tinggal ikutin aja. Jangan lupa klik tombol like ke YouTuber pemula. Oke. Langsung ya. Bentar. Tadi Composer udah harusnya. Composer udah. SAM udah. Gitnya coba saya hapus deh. Buat kalian. Saya hapus gitu. Git nih. Boleh? Kalian sambil langsung bertanya aja ya. Gak usah malu-malu. Kalau malu-malu UASnya nggak aman. Dua 4 kurang 9 berapa? 11. Belum. Data saya kamu ngomong dong, tapi data saya ya itu belum Pak. Halo. Sudah sering terjadi pada Tadi mana ya? Udah kan udah install ya? Git. Coba kita periksa, masih ada. Oh ini tapi Exe itu instalan ya. Oke, tadi udah install. Yang terbaru tuh yang ini nih, ada titik 2-nya nih. Emang iya? Oh iya kak. Yang ini ternyata beda versi. Saya install. Coba ini apa nih? Privat bang. Ini privat terus mas. Oke, already exist. Tadi ini sama halnya kayak SAM tadi tuh. Pas kita uninstall, terus install lagi, ternyata di folder lokasi ini already exist. Jadi kalian harus hapus dulu tuh. C program file git. Nah ini ada, ini hapus kalian. Males baca lah ya. Nah yes, tuh udah bisa, langsung tinggal next aja. Ini saya nggak punya rekomendasi mana yang dicentang, mana yang enggak ya. Jadi selama itu nggak bermasalah, saya next aja terus. Sebenarnya kemarin juga ada yang kurang sih saya ngejelasinnya, kan saya baru ngejelasin install Laravel lewat
CMD doang. Sebenarnya bisa lewat Visual Studio Code, bisa lewat dari Git Base. Git Base itu Git CMD-nya gitu. CMD punya Git. Itu sama aja, semuanya sama aja. Semuanya sama aja, tapi saya belum kasih tahu aja sih. Gimana perbedaan? Nggak ada perbedaan, sama aja. Ketikannya sama aja. Ya kali observasi ngajak-ngajak Oke, gue. kalau udah langsung aja tuh. Habis itu yang suatu tips dan trik ya nih ya. Nih buat yang join nih biar Jenny-nya dapat ilmu dikit kali ya. Nah, kan orang-orang buka begini nih, CMD, Command Prompt kan. Apa sih namanya? Awal mula kita landing gitu ya, pas buka Command Prompt ya. Di C user lab help. C user lab help. Nah, kita tuh di sini. Sedangkan saya pengen buat Laravel-nya tuh di sum htdocs. Nah, di sini saya pengen buat folder Laravel. Oke. Di dalam Laravel nanti ada folder nama kita yang isinya aplikasi Laravel-nya gitu ya. Seperti itu. Jadi kan kita harus dari gimana sih, dari program file gimana ya tadi ya? C user lab help maksudnya. C user lab help. Kita kan berada di sini. Kita harus keluar dulu kan, berarti keluar 1 kali, keluar 2 kali, langsung masuk ke sum gitu ya. Kan gitu ya. Kita harus cd titik-titik itu keluar ke user berarti kan. Berarti kita lagi berada di sini, cd lagi titik-titik. Kita sedang berada di sini. Udah berada di sini kita masuk dong, berarti cd ke sum itu. Habis sum kita masuk lagi cd htdocs. Nah, itu saya pengennya di dalam Laravel nih, cd Laravel. Misalkan saya tanpa lihat gitu, ada di htdocs itu ada folder apa aja sih, kita bisa ketikkan ls. Ini nggak bisa ya? Kalau di sini nggak bisa berarti. Maksudnya ls di sini nih, saya tahu banget lagi. ls di sini kita ngasih tahu ada folder apa aja gitu. Kan udah di cd ya. cd apa sih? cd Laravel. Kita masuk ke Laravel. Nah, kita berarti udah ada di sini nih. Kita pengen install di sini. Langsung lah Composer, create project ya. Kan begitu kan lama ya, harus keluar masuk gitu kan ya. Nah, ada cara cepatnya kan, kita tinggal klik di sini, kita ketikkan cmd. Nah, kita langsung udah berada di folder tujuan gitu loh. Jadi tanpa harus nge-setting ininya loh, lokasi landing awal kitanya itu. Kita langsung aja di sini. Composer create mana sih, strip project Laravel. Kunci coba. Nah, kita lihat ya error nggak kalau pakai sum 8.1 yang tengah-tengah. Tidak ada error ya. Kalau 8.2 pasti ada kuning. Kalau 8.0 itu ada tulisan PHP-nya versinya kurang gitu, kurang support. Ya ini mah udah pasti berhasil nih, download semua. Nah, tadi tuh curl apa tuh, curl aja ya, kita sebut curl 28 nih. Itu
itu banyak yang bilang juga karena koneksi internet, bisa jadi kan karena koneksi internetnya buruk atau gimana gitu ya. Coba deh diganti koneksi internet. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Dikira Almet oh Kak, maaf, kasih mau tuh kayak nanya. lagi. Boleh. Yang kemarin pas kita ngerjain tugas itu udah termasuk ke install Laravel apa belum? Terus bentuknya Laravel tuh gimana? Bentar. Pertanyaannya gimana? Pas kemarin, Yang tugas kan kita ngerjain tuh bikin project. ya, Itu udah masuk ke install Laravel atau gimana? yang kemarin tuh kapan sih maksudnya? Gak ngerti sih. Maksudnya tugas yang ini. Tugas yang ini. Ya, Tugas yang ini kan targetnya sampai keluar Hello World gitu ya. Terus, jadi terlalu Itu bentar tuh- ya. Apa? Gimana? Apa? Itu tuh apa? ya. Jadi itu tuh udah termasuk install Laravel atau belum? Gitu maksudnya. Nah, ya oke. Yang dimaksud install Laravel tuh sebenarnya unduh ya. Download di sini nih. Composer create project Laravel _Laravel uji coba nih. Ini lagi nginstal sebutannya, installing Laravel tuh kan versi 10. Installing di sini sebenarnya mah ngunduh semua nih, ngunduh yang banyak codingan. Ini kan kita bentar ya, klik kanan, bentar sini aja deh. Klik kanan open with code. Saya open with Visual Studio Code maksudnya ya. Nah, kita kan kayak nggak mungkin nih ketik apa tuh serapi ini gitu ya. Ada codingan ini, nggak ngerti. Pasti kalian nggak ngerti nih, Mas itu buat apa sih ini, buat apa. Tapi ini udah satu kesatuan gitu yang mempermudah kerjaan kalian. Katanya sih mempermudah ini ya, kata Pak Gali, kata Pak praktisi. Nah, karena ini sebutannya namanya framework. Framework tuh kan, frame kan artinya bingkai, work tuh kerja, jadi bingkai kerja. Ibarat mah bahasa kasarnya ini template buat kita ngebuat website gitu, buat apa sih, bertele-tele. Nah itu untuk kita membuat website ini template-nya gitu. Nah setelah gini emang apa Kak, abis itu ngapain lagi? Tuh ini udah selesai belum sih downloadnya? Oh udah ya, udah selesai ya. Misal saya pengen buka lewat server dulu ya. Nah, kadang ada orang yang ngebuka di servernya dari sini nih. PHP Artisan Serve. Ini salah atau bener? Ini kalau kata saya salah, karena kita masih berada di folder Laravel ini gitu kan, Laravel ya. Masih di sini, sedangkan aplikasi kamu tuh di dalam sini gitu. Jadi kita harus masuk dulu ke uji coba, baru bisa dibuka nih. CD uji coba, lagi ya PHP Artisan Serve, baru deh buka tuh ya. Ini kita copy, Enggak ada uji cobanya. kita buka di sini URL-nya. Nah ini tanda kalau Laravel kita sudah terinstall gitu ya, sudah bisa dijalankan, nggak ada error, nggak ada apa gitu ya. Versinya di sini tulis 10 atau gimana lah, bebas. Nah ini sampai sini nih udah berarti Laravel udah terinstall. Ini kayak ibarat halaman welcome dari Laravel gitu, pembuka dari Laravel gitu, sambutan gitu. Kalian bisa langsung klik langsung ke documentation gitu kan, ini langsung ke online ya, langsung tuh HTTPS ini kan. Ini kalau kita pengen lihat dokumentasi Laravel gimana cara buatnya atau gimana, ini apa nggak tahu lah gitu. Oke. Kalau untuk berarti kalau Iya, udah kayak gitu ke install ya Kak? udah, tapi kan targetnya harus minimal buat Hello World, ya kan, gitu kan? Terus kalau misalnya udah ada angka nih Kak, terus hello world-nya nggak muncul, itu kenapa Kak? Udah ada angka, maksudnya udah ada apa sih? Itu angkanya udah, cuma nggak muncul hello world-nya gitu. Hello World ya. Oke. Untuk Cuman aku- malam yang pertemuan, oke, untuk pertemuan, iya teman kamu udah terserah siapa aja dah. Ini untuk pertemuan malam ini berarti nih ya, saya dikasih tahu nih ya, berarti ini jawabannya. Tapi minimal Hello World.
Oke, pertama jadi yang paling penting nih ya, kata Pak Sandika. Tapi yang paling penting di sini ada web ya. Ada web, ntar dulu. View-nya di mana nih ya? View resource. Nah, view. Nah, jadi yang kita lagi buka ini namanya Welcome Blade PHP gitu. Nih, Welcome Blade PHP ya, yang lagi kita buka nih. Nah, di sini juga welcome tuh yang dipanggil ketika kita jalanin server ini. Welcome. Kita kalau ubah jadi apa ya? Hello aja ya, hello gitu ya. Pasti di sini error harus. Kok nggak error ya? Kalau ini udah auto save belum? Oh, belum auto save. Di save. Nah, ketika Laravel ini kan framework ya, bingkai kerja ya. Kita kalau error pun dikasih taunya serapih ini, nggak kayak kita pas buat PHP dasar WPU gitu ya. Errornya tuh kalau nggak kelihatan ya jelek aja tulisannya gitu. Ini errornya udah dibuat rapi gitu. Errornya kayak berasa nggak error gitu kan, karena framework ini. Did you mean welcome katanya? Apa yang kamu maksud itu welcome bukan hello gitu kan? Nah ini kalau diganti jadi welcome itu bener gitu. Itulah fungsi framework ya. Jadi kayak tampilannya tuh memudahkan gitu para usernya, ya programmernya gitu. Nah, enggak, yang saya maksud emang tetap hello, cuman saya emang belum buat filenya. Kita ke views, kita buat hello blade php. Ini kenapa pakai blade-bladean gitu, pakai pisau, kenapa ini pedang atau apa, nggak tahu lah. Sword sih pedang mah, atau blade apa. Nah, itu kalau pengen kalian ngerti hal itu ya kalian harus nonton videonya kenapa blade. Kenapa bisa begitu, lebay. Nah, tinggal chat aja tanda seru. Nah, ini kita web pertama kita. H1 apa ya? Hello dunia. Si nama deh, jangan cuman hello world doang, karena kan katanya minimal. Ya ada minimal plus nama. Oke ya. Ini udah auto save, nggak perlu di save lagi. Kita langsung aja refresh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Web pertama kita, hello dunia nama. Oke, ada yang ditanyain lagi? Jadi, paham ini apa? Tapi yang teman aku tetap nggak muncul, Kak. Udah ngikutin cara-caranya. Kemungkinan itu karena pas instalasi gitu ya. Pas download ini ada yang kuning atau enggak merah lah. Jadi ada suatu hal folder gitu, misalkan ini Symfony Mailer nih, nggak terunduh, itu bikin error gitu. Atau mungkin di sini error gitu ya, pada saat downloading Laravel Tinker itu error pasti nggak bisa. Nih, kalau nggak percaya ya saya coba hapus satu file gitu ya. Apa deh, yang mana dah yang saya hapus nih? Yang mana ya? Saya hapus yang mana aja lah Kak gitu, ngasal katanya. Oke, bisa nggak sih? Kalau masih bisa, maaf ya. Oh masih bisa, ya tahu dah. Pokoknya itu ada hal yang belum terdownload kalau menurut saya. Gimana nih? Terus harus gimana, Kak? Ya, harus gimana? Harus coba install ulang. Maksudnya install lagi nih. Ketik lagi nih, Composer, Create Project, Laravel. Nah inilah, gitulah. Dicoba. Kalau masih tetap gak bisa atau nggak ada kuningnya, ada merahnya, udah mendingan gini aja,
file-file kamu nih, file-file Laravel yang emang berhasil ya di komputernya siapa gitu ya, di copy aja kamu minta gitu ya, minta dong filenya biar saya nggak unduh lewat CMD gitu, itu bisa aja gitu Makasih ya Kak. ya. Ada lagi yang ditanyain? Ada lagi. Oke, ada lagi pertanyaan dari seseorang. Ya, ini pertanyaannya, Git was not found in your path, skipping source download. Jadi kalau begini nih, Git-nya belum terinstall ini. Kemungkinan Git-nya belum terinstall, sama cobain ini nggak pakai CMD kan? Saya anti CMD soalnya. Nah udah pakai CMD biasa. Nah, ini kayaknya kalau nggak salah kemungkinan besar nih. Ini Git-nya belum terinstall loh. Jadi install dulu Git-nya. Git ini fungsinya untuk apa? Untuk jembatan kita download gitu. Kalau nggak ada Git nggak bisa loh download. Karena Laravel yang kita download itu berada tersimpannya di GitHub gitu. Penyambungnya nih misalkan Laravel kali ada nggak di sini ya? Harus login dulu jangan-jangan. Nah, tuh Laravel nih. Kita nggak akan bisa unduh ini semua kalau kitanya belum download Git gitu loh teman-teman. Jadi tanpa download Git nggak bisa. Tolong lah, satu-satu. Yang kalau emang itu pakai CMD jangan pakai CMD, pakai CMD biasa. Anti banget CMD saya. Oke. Ada yang tanya lagi? Kalau dari lihat di sini ya, ini kan yang kuningnya ini masalahnya yang dari ini bisa di solve pakai YouTube short dari saya itu. Nah ini bisa, yang bawahnya karena Git-nya belum terinstall. Udah kelar itu, bisa. Ada yang mau ditanya lagi? Semakin sedikit berarti semakin inilah, semakin semuanya bisa gitu ya. Tinggal sedikit doang gitu yang belum bisa. Coba ada yang mau share screen errornya gimana? Gak apa-apa, saya izinin. Ayo, ada yang mau ditanyain? Saya hitung 5 menit. Enggak, tangan aja ya, kalian yang mau tanya. Yang ini nih. Install uninstall udah. Nih kalau buat pengen tahu cara backup SAM-nya, buka SAM dulu dong. Ya, backupnya pertama kan di sini ya. htdocs-nya harus diamanin. Ini kalau bisa di copy paste ke tempat yang aman, atau enggak ininya langsung aja nih copy, taruh di tempat yang aman. Kemudian database-nya, cara ini gimana amaninnya, php admin ya. Misalkan ini saya pengen amanin PHP admin, padahal ini mah bawaan dari sana, nggak perlu diamanin ya. Tinggal klik export, ini nggak usah diisi apa-apa, langsung export aja, langsung deh kebuat. Oke, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Boleh share screen nggak? Boleh. Silakan
Saya stop share ya. Saya tetap share aja nggak apa. Boleh share screen? Ada nggak, Kak? Ada. Ini gimana? Ya ini yang tadi itu kan, ini gitnya belum terinstall. Terus yang atas itu SAM-nya harus di ini configuration dari YouTube yang saya share di ini loh, di grup itu. Bisa itu. Itu langsung kelar nih. Pasti. Taruh. Astagfirullah. Oke, saya stop share aja ya. Ya, makasih, Kak. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, saya akhiri nih. Parah sih, parah. Sih. Makasih atas saran. Mizan mau nanya? Kalian terakhir tuh. Oh ya, terakhir aja bang kalau gitu bang. Iya udah terakhir kali, nggak ada yang mau nanya lagi. Aduh. Coba, Kak. Ini dianya gimana? Mohon maaf Kak, kalau nggak jalan terus uninstallnya gimana ya? Oke, untuk Lia di sini ya, kalau ada orangnya, itu yang kata saya itu, nih, saya kasih tahu ya, saya ajarin lagi ya, uninstall ya. Ada kan orangnya di sini? Tunggu nyala. Coba saya cari tuh Lia. Ya di sini ada nggak? Tes. Ada yang namanya Lia di grup? Oh, Dini Amalia. Oke. Oke ya, masih share screen kan? Nah nih, kita stop dulu. Kita close. Di sini kita quit juga nih SAM-nya. Kenapa lagi? Terus close the program. Oke, kita quit lagi. Errornya apa ini? Not responding, oke. Yang penting udah nggak ada ya SAM di sini. Habis itu kita kontrol panel, uninstall. Kita uninstall ya, pencet yes. Pasti di sini muncul, bentar, masih lama. Kita yes. Nah, ini kan nggak jalan ya. Kamu coba klik kanan di sini nih, di taskbar, test manager, uninstall, klik kanan, end test, atau bisa pencet ini, terus end test di bawah nih. Nah, udah ke end test, ininya dihapus, coba uninstall lagi. Nah, yes, udah tuh jalan. Nggak tahu emang step yang kedua kalinya itu pasti jalan. Maaf Kak, boleh pelan-pelan. Oke. Ya tapi udah ke uninstall. Gimana ya? Tinggal klik nih, aku ajarin aja. Klik kanan, test manager. Udah. Kayak bawa apa? Habis itu klik kanan di sini, end test.
Udah diklik, ini saya nggak mau klik ya karena mau uninstall misalnya. Entes, habis itu kan hilang, CMD-nya di close juga, habis itu dicoba uninstall lagi gitu. Oke, gimana? Masih kecepatan? Udah berhasil belum? Saja bareng ya. Tahu laptopnya. Matiin lagi. Gua mah. Terus dipanasin dulu. Siapa tahu kalau mau makan sambil main laptop. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Berat saya dong yang belum ngirim. Ya. Mijan, jadi share screen? Jadi. Gas satu Gas ini nih. udah mulai sepi nih. Kayaknya udah berarti udah solve lah ya. Salah. Nah, Kalau pas ini untuk Lia ya, di nama Lia ya. Kalau diklik kanan uninstall keluar itu berarti uninstallannya masih ada yang belum di close gitu, belum di entes. Coba deh fotonya yang full. Fotonya yang full biar saya bisa lihat bawahnya. Oke, coba Mijan. Oke, ini seluruh layar kan? ya. Oke, lihat. Oh, belum download Git-nya. Git sebentar. Nih, aku udah nyoba. Nih, Udah pakai Git. sudo, downloadnya pakai sudo nggak? Sudo apa tuh? Padahal di situ tulisannya pakai sudo tuh. Ah, ya udah lanjut deh. Lanjut. Coba gimana? Gimana? Jadi gini bang, kan aku bantuin Mijeng kan. Dia Ya. tadi tuh aku udah nyoba bikin kitnya kan. Nah, kitnya Ya. tuh aku pakai yang itu apa yang ketiga gitu bang. Nah, Coba. Kok GitHub? Jangan GitHub dong. salah. Coba ulangin dari downloadnya deh. Kan nah di sini tuh yang tadi yang homebrew sama sudah tuh bingung kan, jadi nyoba yang di bawah ini yang installing git u binary installer. Nah jadinya dapatnya yang ini bang, dua ini nih. Pas diklik gimana tuh? Kalau ini klik banyak. Kamu download dari mana? Coba lihat lagi. Kembali. Gimana? Dari situ yang mana? Yang diklik? Yang ini. Nah ini kan Git access kan. Terus kalau di search aplikasi Git udah keluar belum? Ada nggak? Git ada nggak? Nggak ada kayaknya. Ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, coba balik lagi ke website Git-nya. Nah, kamu, yang paling atas aja tuh dua itu yang perlu bisa dicoba. Mau pakai homebrew atau homebrew? Bacanya gimana ya? Atau Maxports, nah bebas gitu. Kamu harus download itu keduanya atau salah satunya maksudnya. Bebasnya gimana bang? Coba ke atas. Nah, Lihat tuh, di copy paste tuh. mas.
Itu tuh yang, nah itu ya. Nah itu ya diklik. Coba buka komen promnya CMD-nya. Ininya si terminalnya. Iya terminal. Langsung paste di situ aja. Enter. Oh, masukin password. Masuk nggak? Masuk atau masukin password. Nah, Gimana Lia? Udah bisa belum tadi? Dini Apa sama nih? Lia. Enter. nah, downloading. Padi respon. Itu udah berapa persen? Masih 10. Oke, sembari itu nanya lagi ya tadi. Dini Amalia udah selesai belum? Uninstall ya? Belum bisa kak. Aduh. Boleh gantian share screen? Mijan, sebentar. Oke. Yap. Oke. Bentar. Set. Coba share screen, Dini. Terlalu banyak download sampai bingung mana yang benar. Ini bisa share screen? Tes. Oh, sebentar kak. Boleh. Jan, udah nyampe mana Jan? Download ya? Tunggu cuy. Gue nggak tahu harus di sini, kalau misalnya tahu mah gue. Iya. Kenapa lo nggak bilang sih? Kan kata gue juga yang dilihat dari videonya siapa? Andika Gagali itu kan, Pak Andika tuh. Lah gue nggak tahu harus ke terminal anjing. Bilang lah etis banget.
Oke, Dini Amalia bisa share screen. Tes. Oke. Share screen-nya bisa seluruh layar Anda nggak? Ini nggak kelihatan semua gitu sama bawah-bawahnya. Coba deh ulang stop share dulu. Stop share screen-nya. Kalau pakai bahasa Indonesia itu seluruh layar Anda. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Entire screen. Coba di minimize, kayaknya masih tetep deh. Kayak tadi ini mah. Gimana bisa? Oke, nah. Kok coba minimize? Bisa minimize? Kayaknya ini belum bener ya sih. Coba di close itunya. Di close aja. Di close control panel ya. Iya. Mana belum? Tes. Iya, mana. Nah, berarti share-nya belum seluruh layar Anda itu. Sebentar ya, saya ajarin ya. Limit. Nah, coba. Share screen-nya begini. Kelihatan kan ini? Nah, ini kan pas pencet share screen, itu pilih yang ini nih. Pilih entire screen. Terus baru klik screen-nya, share. Kelihatan nggak? Share screen, arahin ke kanan, share. Klik, langsung share screen. Tuh nasi gituin, gak dimasukin. Buang lagi. Ya orang sama aja deh, dimasukin gak dimasukin. Ada sih dimasukin kemana? Kulkas. Sarapan. Habisin. Oke, sekarang bener ya. Nah itu CMD-nya belum di close gara-garanya. Coba deh CMD-nya di close. Yang bawah tuh, yang bawah warna hitam di close. Yang ini. Iya ya, kayaknya lelet banget ya koneksinya. Di close. Nah satu lagi tuh di samping kanan WhatsApp itu di close deh kayaknya. Samping kanan itu terlalu samping kanannya banget gitu. Nah itu harus nah itunya belum di close ya. Jadinya gini nih.
bentar deh. Bisa lihat Google Meet saya nggak? Saya ajarin nih ya, sekali lagi. Ya, masih kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih? Klik kanan. Test Manager.